yang namanya musibah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa kataballahu min fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah sudah yang namanya musibah itu dalam artian sudah betul-betul Allah ciptakan sebelum apa? Diciptakannya dunia. Ilah mahfuz sudah Allah buat. Sebenarnya itu adalah mudah bagi Allah. Bahkan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama wa nabluukum, ayat Al-Anbiya ya, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Wa ilaina turja'un. Cuma ilaina atau ilaina? Wa ilaina turja'un. Yang satu di dalam surat Jadi kita semua itu pasti akan wafat. Dan kita akan diuji nih, Bu. Pak, akan diuji dengan apa? Wa nabluukum bil khairi wasyarri. Kita itu akan diuji dengan apa? Khair. Sebagian ulama mengartikan khair ini adalah harta. Ataupun hal yang kebahagiaan, kesedihan, dan sebagainya. Wasyarri. Dan juga apa? Kesedihan. Mungkin, Masya Allah, dengan ujian tersebut, rumah kita diambil. Anak-anak kita juga sama. Yang tadinya nyaman semua, bisa berubah dengan cepat. Ma yazalu al-mu'min yusibu fi malihi wa nafsihi wa irdihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khatib. Hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Seorang mukmin ataupun seorang mukminah, dia akan diuji oleh Allah, baik dalam apa? Dirinya, keluarganya, bahkan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah. Allah uji terus, Allah uji terus. Wa ma alaihi khatib. Sampai Allah bersihkan dia. Allah bersihkan, betul-betul bersih ketika bertemu dengan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, sampai apa? Wala huzan, wala adha, atas syaukah yushakuha. Illa kafarallahu bihi khataya. Bahkan kesedihannya, kegundahannya, rasa sakit, bahkan apa? Duri ya. Duri yang mengenai dirinya. Allah apa? Allah akan hapuskan dengannya apa? Dosa-dosa. Allahumma. Cuman terkadang Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, apakah ujian tersebut itu tujuannya untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah? Ataukah mungkin bisa jadi dengan ujian tersebut itu adalah sebagai apa? Teguran dari Allah SWT. Nah, di sini ini yang menjadi pertanyaan kita tanyakan balikan kepada kita. Ini ujian buat saya itu sebagai apa? Untuk meningkatkan derajat saya kah atau bukan? Ataukah ujian ini justru teguran atau mungkin mauzubillah ya, sebagai apa? Azab yang Allah cepatkan di dunia ini. Kalau kita lihat makanya di sini ya, kita coba cek di dalam Al-Qur'an. Maka kita akan bertemu dengan jawabannya. Dalam surat Fatir ayat 32. Coba Syekh dibaca. Fatir ayat 32. Summa awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqu bil khairati biidznillah. Dzalikal fadlu min Allah kabir. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan apa? Dan telah kita wariskan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami wariskan kepada hamba-hamba Allah dari para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh.
Yang mana orang-orang soleh dan para nabi itu menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Quran, mendengar sunnah Rasulullah SAW, baik secara qaul, perkataan, perbuatan, dan juga apa? Takrim dan sebagainya. Nah, ketika kita menerima kitab tersebut, ya, mendengar sunnah-sunnah Rasul tersebut, sebagian mungkin dari kita satu terbagi ya ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada apa? Yang zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu yang apa? Menganiaya diri. Artinya apa? Waktu puasa, maaf, dia tidak puasa. Waktu sholat, bukannya sholat, tapi malah apa? Pergi ke diskotik. Mau itu? Yang seharusnya menafkahi istri lahir dan batin, malah dia apa? Pergi jajan misalnya seperti itu. Zalimun li nafsi. Keburukannya lebih banyak daripada apa? Kebaikannya. Kalau seandainya, maaf, ujian ini ataupun sebuah musibah menimpa orang tersebut, bisa kita katakan sebagai apa, Bapak Ibu? Apakah itu sebagai untuk mengangkat derajatnya? Tapi dia sebagai apa? Keterangan dari Allah SWT. Sebagai apa? Keterangan. Allah ingatkan dia, mumpung dia masih di dunia. Walaupun mungkin dia seorang muslim yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Semoga dengan teguran tersebut dia akan kembali kepada Allah SWT. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid." Ah, ini muqtasid. Mungkin saya termasuk muqtasid. Masih senang drama Korea ketika bulan puasa? Boleh nggak, Bu? Oh, ya. Asal jangan lama waktu sholat ya, sholat kayak gitu ya. Kemudian apa? Ya, baina, setengah-setengah. Sholatnya jalan, maksiatnya jalan. Baina. Sewaktu-waktu ya mungkin dia datang sholat berjamaah. Sewaktu-waktu dia ketiduran, dia lupa. Tidak datang sholat berjamaah, dia sendiri. Seperti itu kan. Kemudian tidak sengaja. Masya Allah. Saya kadang mungkin, ya dulu tinggal di Mesir, Masya Allah ya. Kalau di bulan puasa, ujiannya sangat berat Bapak Ibu. Orang Mesir ini kalau dijajarkan itu, yang wanita cantiknya dari 10, 9. Terkadang kalau kita bordul basar itu sangat susah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah. Itulah ujian. Baru disampaikan sekarang kan. Itu udah nikah gitu. Yang terakhir itu apa? Sabikum bil khairat adalah kebaikannya lebih banyak daripada apa? Maaf. Kalau seandainya musibah ini atau ujian ini mengenai orang yang apa? Muqtasid, yang dia 50-50 seperti itu. Berarti apa dia? Masuk ke dalam apa kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia sebagai apa? Tamhis. Tamhis. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran dikatakan waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin. Dia sebagai apa? Tamhis. Tamhis itu sebagai apa? Bersih. Pembersih. Jadi Allah betul-betul hilangkan segala sifat-sifat yang buruk darinya. Sampai dia apa? Naik derajatnya dari muqtasid menjadi apa? Sabiqun bil khairat.
Adapun yang ketiga, golongan yang ketiga itu sabiqun bil khairat adalah mereka yang kebaikannya jauh melebihi apa? Keburukannya.